Selamat pagi Ibu Linggar. Saya Ceriza Arumning Swasti NIM 16 G10094 akan mempresentasikan tugas skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Return on Asset atau yang kita kenal dengan ROA, kemudian Return on Equity atau yang kita kenal dengan ROE, dan Earn per Share atau EPS. Baik. Saat ini perkembangan bisnis yang semakin modern menuntut perusahaan mulai harus dapat bersaing atau berkompetisi dalam mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar. Hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan bukan hanya untuk dituntut fokus pada memperbaiki dan dalam peningkatan kondisi internal atau perusahaan atau yang dimaksud dengan hanya mencari profit atau keuntungan saja, namun juga perusahaan dituntut untuk fokus dalam mengembangkan hubungan sosial pada kondisi eksternal perusahaan yang merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder. Nah, tanggung jawab sosial baik internal maupun eksternal ini disebut dengan corporate social responsibility dalam perusahaan. Perusahaan atau yang disebut dengan suatu organisasi yang menggabungkan berbagai sumber daya dengan tujuan memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Menurut Theory of the Firm, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau yang disebut dengan value of the firm. Nilai suatu perusahaan ini menjadi hal yang terpenting atau jantung bagi perusahaan. Kenapa? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik pasti akan menghasilkan laba yang maksimal sehingga memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi pula. Dalam penelitian ini saya bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan pada return on asset atau ROA, kemudian return on equity atau ROE, dan earn per share atau EPS. Penelitian ini termotivasi dari banyaknya perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari tahun 2017 hingga 2019. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive judgment sampling menurut kriteria. Kemudian dengan demikian memunculkan research question atau rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama ada apakah CSR berpengaruh terhadap akuitas laba? Yang kedua, apakah komisaris independen berkaitan dengan adanya CSR dengan kualitas laba? Apakah komite audit mempengaruhi hubungan CSR dengan kualitas laba? Kemudian, adapun tujuan penelitian yang diungkapkan dalam penelitian yang saya teliti dalam penelitian ini yaitu memberikan bukti empiris pengaruh-pengaruh CSR dengan kualitas laba, memberikan bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap hubungan antara CSR dengan kualitas laba, kemudian yang ketiga memberikan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap hubungan antara CSR dengan kualitas laba. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
yaitu bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran-saran serta berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijaksanaan kepada manajemen di bidang finansial dalam kegiatan operasional demi kelancaran dan kelangsungan usaha. Yang kedua yaitu penulis. Bagi penulis ini untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu bagi pembaca, dapat digunakan berbagai bahasa, bagi pembaca dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama atau penelitian yang sama. Landasan teori ini merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Berikut ini saya akan menjelaskan landasan teori yang saya pakai untuk meneliti bahan apa yang saya teliti. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali informasi dan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Informasi dari buku-buku skripsi dan jurnal penelitian sebelumnya yang saya pakai yaitu yang pertama dari jurnal Fitri Ella Fauziah Icawan Marisan, mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kualitas laba dengan corporate governance sebagai variable moderating. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh juga dari BEI atau Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2010 sampai 2012. Kemudian yang kedua ada jurnal Saskia Rahmawardani Nur Cahyonowati dengan judul Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Berkarakteristik Corporate Governance pada Sektor Finansial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris Independen, kemudian dengan Komite Audit Independen dan kepemilikan saham pemerintah, dan keberadaan wanita dalam Dewan Komisaris, serta ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simulat mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan CSR yaitu sebesar 54%. Kemudian kerangka teoretik. Masuk ke dalam kerangka teoretik saya akan menjelaskan masing-masing yaitu seperti kinerja setiap gerakan atau perbuatan pelaksanaan serta kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu secara sistematis agar tujuan tersebut dapat tercapai menurut Kusnadi 2003. Kinerja keuangan dapat diukur dengan efisiensi dengan menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan efisiensi biasa diartikan sebagai rasio perbandingan antara masukan dan keluaran sebagai perbandingan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dan sebagai perencanaan untuk meningkatkan tujuan atau prestasi yang telah dicapai suatu organisasi maupun individu tersebut. Kemudian kinerja keuangan dapat diukur juga dengan menggunakan berbagai metode. Berikutnya kerangka teoretik dalam pengukuran kinerja. Salah satu faktor yang penting dapat menjamin keberhasilan dalam strategis perusahaan adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah perusahaan untuk menentukan seberapa baik aktivitas bisnis dilaksanakan untuk menentukan perkembangan perusahaan serta mencapai tujuan strategis.
pengeliminasi pemboros-pemborosan dan menjadikan informasi tepat waktu. Pengukuran kinerja ini sendiri memiliki prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama yaitu konsistensi dengan tujuan perusahaan. Konsistensi dengan tujuan perusahaan ini merupakan suatu kinerja yang harus konsisten dalam tujuan-tujuan stakeholder atau tujuan pihak-pihak internal dan eksternal. Ukuran-ukuran kinerja perusahaan harus menyediakan keterkaitan antara aktivitas bisnis dengan rencana strategis bisnis. Oleh karena itu, rencana strategis bisnis harus dinyatakan untuk berbagai hierarki manajemen organisasi. Dan yang kedua, yaitu memiliki kemampuan beradaptasi pada kebutuhan bisnis. Dalam pengukuran kinerja, suatu perusahaan harus bisa beradaptasi di dalam perubahan kebutuhan bisnis. Ukuran-ukuran kinerja harus dikaji ulang, diurutkan seperlunya agar bisa direlevan hasilnya. Kemudian ukuran-ukuran kinerja diubah hanya jika kebutuhan bisnis berubah dan bukan karena perubahan gaya manajemen. Yang kemudian yang terakhir yaitu alat ukur penilaian kinerja keuangan. Nah, alat ukur penilaian kinerja keuangan ini itu untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, maka dapat digunakan berbagai tolak ukur. Salah satunya adalah menggunakan analisis rasio. Kemudian Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan informasi yang wajib diungkapkan baik dengan annual report perusahaan maupun disajikan secara terpisah dalam Sustainability Report atau post dari post@.al 2002 dalam Solihin 2009. Corporate Social Responsibility atau CSR ini pun digunakan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dalam stakeholder yang lebih mementingkan dari segi tanggung jawab dalam organisasi di bidang hukum. Kemudian ada Return on Asset atau ROA. Sering dikenal sebagai rentabilitas ekonomi, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Menurut Kashmir, Return on Asset ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas sejumlah aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. ROA bisa dirumuskan sebagai berikut. ROA ada sama dengan net income dibagi total aset kemudian dikali 100%. Net income merupakan pendapatan bersih sesudah pajak. Total aset merupakan semua aktiva yang digunakan dalam kegiatan atau usaha memperoleh penghasilan yang rutin atau usaha pokok perusahaan. ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik karena tingkat pengembalian yang semakin besar. Keunggulan return on asset atau ROA adalah ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal. ROA dapat membandingkan posisi perusahaan dengan ROA industri sehingga dapat diketahui apakah perusahaan di bawah, sama, atau di atas rata-rata. Kemudian ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan. ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dalam aktivitas yang dilakukan setiap divisinya dan mengukur efisiensi dalam aktivitas yang dilakukan setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya. ROA berguna juga untuk kepentingan perencanaan serta berguna untuk kepentingan kontrol. Kemudian menurut Margareta 2011, ROE adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam pengertian ini, seberapa besar perusahaan memberikan keuntungan hasil tiap tahunnya per satu mata uang yang diinvestasikan investor ke perusahaan tersebut. Bisa juga dirumuskan ROE
sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total modal pemilik per pemegang saham dikali 100%. Kemudian ada earning per share, merupakan perbandingan antara laba bersih dan jumlah saham yang beredar dan menggunakan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. Adapun rumusnya EPS ini adalah laba dibagi jumlah saham beredar kemudian dikali 100%. Berikut adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran teoritis pengaruhan CSR terhadap ROA, ROE, dan EPS. Apakah CSR ini berpengaruh kepada ROA, ROE, dan EPS? Kemudian, hipotesis penelitian. CSR dari penelitian sebelumnya menjadi alat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tidak hanya mengandalkan kinerja keuangan perusahaan, namun juga dibutuhkan adanya informasi sosial. Menurut penelitian Belkawi 1986 dan Patent 1990 dalam Nurdin dan Cahyondito 2006 yang menjelaskan bahwa dalam proses pengembalian keputusan investasi, investor memasukkan variabel yang berkaitan dengan masalah sosial dan kelestarian lingkungan. Kemudian diperkuat dengan penelitian oleh Anggarini 2006 juga tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan. Maka muncullah hipotesis sebagai berikut. CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA, CSR berpengaruh signifikan terhadap ROE, CSR berpengaruh signifikan terhadap EPS. Baik, saya lanjutkan. Sumber data. Untuk bagian sumber data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini saya mendapatkan dari website BEI www.idx.co.id berupa data laporan keuangan lengkap dan annual report masing-masing perusahaan untuk periode 2017 hingga 2019. Baik, kemudian sumber data. Variable dependent dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang dikembangkan oleh Wijayanti et al. 2011 di mana diproksikan dengan return on asset. Yang pertama, ROA dengan rumus sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada return on equity atau ROE dan EPS earning per share. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresif berganda dengan penggabungan atau polling data. Karena dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent, menurut Ghazali 2006. Kemudian model statistik yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan di bawah sebagai berikut ini. Yang mengacu pada penelitian Wijayanti et al. 2011. Kemudian kesimpulan dan saran. Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh signifikan antara corporate social responsibility CSR terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui rasio keuangan, return on asset, ROA, kemudian return on equity atau ROE, serta earning per share, EPS. Saran dan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk penelitian berikutnya saya menyarankan untuk menambah atau menggunakan sampel penelitian dari sektor lain agar hasil penelitian dapat menggambarkan secara keadaan perusahaan go public secara keseluruhan di Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan periode penelitian yang lebih lama sehingga mengetahui dampak jangka panjang aktivitas CSR terhadap ROA, ROE, dan EPS pada perusahaan go public di Indonesia serta memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi kinerja keuangan yang lainnya. Dengan demikian presentasi tugas seminar
telah saya sampaikan mengenai analisis pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on asset, ROA, ROE, dan EPS. Sekian dan terima kasih.